kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kemudian kita meninggal, kelak di akhirat diperintahkan lagi untuk baca dan tingkatkan. Sukses dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awrasana kitabahu wa ilmahu ja'alana min sabiqil khairati aw muqtasidi. Na'udzu min zulmin li nafsin mufsidi. Thumma as-salatu was-salamu sarmada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Dan nadhmu fit tajwid lit tadarusi nadhamtuhu bi lughatil indonesi. Arjullaha al qabula was thawaba wa jannibil akhta wa alhimis sawaba. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, pecinta ilmu tajwid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal musyahidun al-kiram, jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan halaqah kali ini kita lanjutkan kajian ilmu tajwid yang sudah kita sepakati, yang sudah kita adakan mulai sejak minggu kemarin. Dan kita lanjutkan, alhamdulillah bukunya sudah sampai, sudah dicetak. Insyaallah bisa kita pelajari melalui bukunya. Buku Nazam Tajwid Metode Al-Fajr Lirik Indonesia. Sebelumnya sudah kita pelajari, sudah kita sampaikan di pengantar. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan menyampaikan mengenai mabadi' asyarah. Ya. Mabadi' asyarah mengenai ilmu tajwid. Mulai dari bait ke-13 sampai nanti ke bait 32. Nah, mabadi' asyarah ini artinya 10 permulaan ilmu. Dan dalam hal ini 10 permulaan ilmu ini kita terapkan dalam ilmu tajwid. Oke, saya bacakan dulu baitnya. Nanti bisa kita dengarkan, setelah itu kita jelaskan per baitnya. Mabadi' asyarah. Permulaan ilmu itu ada 10, dipelajari agar kuat dan teguh. Kita ambil dari himpunan Syekh Sabban, lalu diterapkan dalam tajwid Quran. Definisi pokok pembahasan ilmu, faidah sandaran fadilah ya ilmu, pencetus nama dan sumber yang diambil, hukum mempelajarinya dan masail.
Definisi tajwid secara bahasa, tahsin memperbaiki itu maknanya. Secara istilah mengucapkan huruf sesuai makhrajnya yang sudah ma'ruf. Memberikan haknya yang sudah melekat serta mustahaknya yang tidak terikat. Pokok pembahasan dalam ilmu tajwid hanya khusus kata-kata Quran Majid. Faidahnya agar kita jaga lisan dari kesalahan membaca Al-Quran, hubungannya dengan ilmu yang lainnya. Salah satu ilmu syariat yang mulia. Ilmu ini berkedudukan yang tinggi karena mempelajari kalam ilahi. Pencetusnya ahli tajwid dan qiraat dari masa ke masa selalu berkhidmat. Tajwid adalah nama satu-satunya sampai tak terdengar nama yang lainnya. Sumber yang diambil cara baca Nabi, lalu sahabatnya dan para tabi'i. Mata rantai bacaan selalu terjaga dari lisan ke lisan para ulama. Diturunkan dengan sanad yang bersambung dari Nabi sampai kita yang terhubung. Hukum mempelajari kaidah tajwid cukup bagi yang mampu sebagai murid. Namun hukum membaca baik dan benar wajib bagi muslim mukallaf yang sadar. Masailnya adalah hal-hal yang rinci, praktek membacanya yang sudah teruji. Itulah semua mabadi' ilmunya, pahamilah dan hafalkan semuanya. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah semua bait di Mabadi' Asyarah, 10 permulaan ilmu yang memang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum menyelami suatu ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu tajwid. Nah, permulaan ilmu itu ada 10. Dipelajari agar kuat dan teguh. Memang kalau mengetahui mabadi' asyarah sebelum menyelami suatu ilmu atau disiplin ilmu, maka seseorang akan kuat dan teguh. Artinya kuat secara keilmuan, kokoh. Kemudian gambaran keilmuan secara keseluruhan itu sudah ada tasawurnya, ada deskripsinya. Kita ambil dari himpunan Syekh Sabban. Syekh Muhammad Ali As-Sabban Al-Azhari, ya. Beliau ulama Al-Azhar, wafat tahun 1206 Hijriah, ya. Nah, kalau di bait Arabnya beliau katakan inna mabadi kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailuhu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Nah, sebelum beliau juga ada Syekh Al-Makri Al-Tilmisani Al-Maliki, juga sebelumnya mengungkapkan yang mirip. Man rama fannan falyuqaddim awwala ilman bihaddihi wa mawdu'in tala, dan bait seterusnya. Nah, kata beliau lalu diterapkan, ya, di bait ini, nazam ini lalu diterapkan dalam tajwid Quran. Yang pertama al-haddu, definisinya, definisi. Kemudian yang kedua al-mawdu', pokok pembahasan. Faidah, sandaran, fadilah atau keistimewaan ilmu.
pencetus nama dan sumber yang diambil, hukum mempelajarinya dan masailnya. Memang kalau di bait Syekh Sabban menyebutkan wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Kalau tidak mampu menguasai 10-nya semuanya, bisa sebagian saja yang paling terpenting. Oke. Definisi tajwid secara bahasa, tahsin memperbaiki, itu maknanya. Jadi tajwid dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, sama dengan hassana yuhassinu tahsinan. Jadi maknanya memperbaiki, memperindah. Kemudian secara istilah mengucapkan huruf sesuai makhrajnya yang sudah ma'ruf. Jadi secara istilah mengucapkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Yang sudah ma'ruf artinya yang sudah memang diketahui oleh orang-orang Arab. Memberikan haknya yang sudah melekat, artinya memberikan haknya yang sudah melekat, yang tidak bisa terlepas dari huruf tersebut. Ya, seperti makhrajnya, sifatnya, serta mustahaknya yang tidak terikat. Jadi kalau haknya adalah suatu yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan, sedangkan mustahaknya adalah suatu yang bisa timbul suatu kondisi. Makanya di sini disebut yang tidak terikat. Nah, itu definisi ilmu tajwid yang memang secara singkat, ringkas, dan kalau kita jumpai di buku-buku tajwid, definisinya demikian. I'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Pokok pembahasan ilmu tajwid fadluhu adalah hanya khusus kata-kata pokok pembahasan ilmu tajwid maudhu' ya. Hanya khusus kata-kata Quran Majid. Hanya khusus kata-kata Quran saja. Hadis tidak termasuk, bahasa Arab tidak termasuk, ya. Hanya khusus Al-Quran saja yang diterapkan ilmu tajwid. Faidahnya agar kita jaga lisan. Jadi mempelajari ilmu tajwid ini adalah memberikan kita rambu-rambu pedoman agar menjaga lisan dari kesalahan membaca Al-Quran. Bayangkan kalau orang tidak mempelajari ilmu tajwid, tentu ketika membaca Al-Quran, hukum-hukumnya akan ditabrak. Sama juga halnya kalau kita analogikan orang yang mempelajari kendaraan, sepeda motor kah dia, mobil kah dia, kalau tidak dipelajari pedoman-pedomannya, tidak diketahui atau tidak diajarkan rambu-rambu lalu lintas, bagaimana cara mengendara yang baik, maka tentu akan menabrak aturan-aturan yang ada. Hubungannya dengan ilmu yang lainnya, salah satu ilmu syariat yang mulia. Jadi ilmu tajwid merupakan minal ulumi syar'iyyah, di antara ilmu-ilmu syariat. Ya. Ilmu ini berkedudukan tinggi karena mempelajari kalam ilahi. Ini fadluhu ya, keistimewaannya. Ilmu ini sangat istimewa, yang memiliki kedudukan yang tinggi karena mempelajari kalam ilahi. Pencetusnya siapa? Secara umum ahli tajwid dan qiraat. Itu pencetusnya ahli tajwid dan qiraat.
Walaupun kalau ditemukan pembahasan ilmu tajwid yang paling lama di antara yang lain adalah karyanya Syekh atau Al-Imam Musa Al-Khaqani. Musa Al-Khaqani dalam manzumahnya, manzumah Khaqaniyah. Tapi secara umum pencetusnya adalah ulama tajwid dan qiraat. Dari masa ke masa selalu berkhidmat. Ya. Jadi para ulama sejak dahulu sampai sekarang itu tidak pernah absen, terus berkhidmat dalam mencetuskan atau mengembangkan, mengajarkan ilmu tajwid. Nah, sedangkan namanya tajwid adalah nama satu-satunya. Jadi belum kita temukan nama yang lain dari nama tajwid ya dalam bidang ilmu ini. Sampai tak terdengar nama yang lainnya. Sumber yang diambil dari cara baca Nabi. Jadi sumber yang diambil ini al-istimdad ya. Yang diambil dari cara baca Nabi. Lalu sahabatnya dan para tabi'in. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Kemudian Nabi mengambil dari malaikat Jibril. Setelah itu sahabat mengambil dari Nabi, tabi'in mengambil dari sahabat, dan begitu seterusnya. Dan tidak pernah terputus. Mata rantai bacaan selalu terjaga. Ya. Karena itu tadi ya, tidak pernah absen ulama. Terus terjaga. Justru ketika mentransformasikan ilmu Al-Quran ini, bacaan ini dari lisan ke lisan. Dari lisan ke lisan para ulama. Diturunkan dengan sanad yang bersambung. Oke, sanad itu adalah sandaran. Ya, sandaran keguruan. Dari guru ke guru, dari guru ke guru, nanti sampai kepada sahabat, tabi'in dulu, sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi sampai kita yang terhubung. Nah, memang untuk menjaga kemurnian bacaan memang harus bersanad supaya tidak melenceng bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca. Makanya kata Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi memang bacaan itu ditalakkikan, talakki musyafahah dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan. Nah, kemudian hukum syari', hukum mempelajari kaidah tajwid cukup bagi yang mampu sebagai murid. Jadi hukum mempelajarinya sebagai kaidah, sebagai teori itu fardu kifayah. Cukup bagi yang mampu sebagai murid. Akan tetapi hukum membaca dengan baik dan benar, namun hukum membaca baik dan benar wajib bagi setiap mukallaf muslim, mukallaf yang sadar. Kalau teorinya, kaidahnya fardu kifayah. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hukumnya fardu ain. Nah, ini pun harus dirinci juga.
sebagaimana yang diungkap oleh Imam Ibnul Jazari tadi itu, sebenarnya tidak semua hukum tajwid apabila tidak diterapkan terus hukumnya berdosa. Tapi hanya yang kira-kira kesalahan besar jika mengubah makna, kalau tidak diterapkan seperti makhrajnya, sifatnya nggak diterapkan, itu berdosa karena bisa mengubah makna. Tapi kalau sekedar hukumnya kurang, matnya kurang, maka itu tidak termasuk berdosa. Kemudian masailnya adalah hal-hal yang rinci. Kalau dalam hukum tajwid ada hal-hal yang lebih rinci, itu adalah masailnya. Praktek membacanya yang sudah teruji. Artinya memang bacaan ulama ya. Bacaan ulama yang sesuai standar, yang teruji. Jadi tidak dibuat-buat sendiri atau tidak ada ijtihad. Paling kalau ijtihad ya hal-hal rinci yang kira-kira bagaimana memudahkan seorang guru menyampaikannya atau memahamkan murid-muridnya. Itulah semua mabadi' ilmunya. Pahamilah dan hafalkan semuanya. Jadi itu mabadi' ilmu tajwid yang 10. Yang pertama tadi itu al-haddu, definisi. Yang kedua al-mawdu'u, pokok pembahasan. Al-haddu wal mawdu'u thumma tsamarah. Samarah adalah faedahnya. Definisinya tadi saya ulang definisi. Definisi ilmu tajwid secara bahasa tahsin, memperbaiki, memperindah, memperbagus. Sedangkan secara istilah dalam bait ini disebutkan secara Islam mengucapkan huruf sesuai dengan makhrajnya, an-nutqu bil hurufi min makharijiha, yang sudah ma'ruf di kalangan orang Arab, memberikan haknya yang sudah melekat serta mustahaknya yang tidak terikat. Kalau hak-haknya adalah yang melekat pada huruf, sifatnya, makhrajnya. Kemudian mustahaknya yang tidak terikat, seperti kapan dia tebal, suatu saat nanti tipis. Ya. Jamaah YouTubia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah secara ringkasnya ya mabadi' asyarah tentang ilmu tajwid, dan mudah-mudahan baitnya ini bisa dihafalkan karena memang pengertiannya di bait ini sudah dicantumkan. Saya rasa tidak begitu sulit untuk memahaminya. Apalagi kalau sudah hafal baitnya, insya Allah pemahamannya sudah bisa sampai 60%. Hal-hal yang rinci, ada istilah-istilah tertentu saja yang harus dijelaskan. Jamaah YouTubia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.